Inilah kisah Kenshin, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kauri TV, episode 165. Acara meeting telah dimulai. Nampak meja panjang yang terhampar. Kedua wanita itu pun melihat tempat duduknya masing-masing. Lalu, mereka pun menghampiri. Dilihatnya kanan kiri. Ternyata, belum ada yang datang. Shirley pun bertanya pada temannya, "Hei Mei, ini kan udah waktunya. Mereka kok belum kesini?" Temannya menjawab, "Sabar aja friend, kita tunggu bentar." Tak lama kemudian, datanglah 4 orang, 2 wanita 2 pria, dengan membawa tas kerja, serta beberapa alat untuk meeting. Kemudian, duduklah mereka itu, di tempatnya masing-masing, didahului, saling menyapa dan tersenyum. Sementara, Kenshin, setelah menyelesaikan pekerjaannya, dirinya pun beralih ke tempat lain. Rupanya, ia kembali dulu ke kantor belakang, yang mana itu ruang khusus untuk cleaning service. Kenshin melihat lagi jadwalnya di siang itu, yang ternyata tak ada hal lagi tempat yang akan dikerjakan. Hal ini tak seperti biasanya. Kenshin merasa jam kerjanya telah dikurangi. Mungkin itu karena menyangkut keadaannya yang baru pulih, hingga pimpinan cleaning service di tempat itu diam-diam menggantinya, karena dia tahu posisi Kenshin bukanlah cleaning service biasa. Setelah melihat hal itu, Kenshin terdiam sejenak, sambil duduk di samping pintu, di depan kantor ruangan yang baru saja ia masuki. Belum lama, dirinya bersandar pada dinding. Terlihatlah seorang pekerja berjalan. Rupanya itu bagian divisi lain, yakni office boy, pengantar makanan dan minuman. Kenshin melihat, nampaknya ia agak kesulitan, karena membawa sekaligus beberapa konsumsi, serta piring dan gelas, dalam satu wadah, tempat keranjang yang bisa dijalankan. Terlihat si pekerja office boy itu, jalannya hati-hati, terkesan kesulitan. Kenshin lalu menghampiri. Kemudian, ia bertanya, friend, mau dikirim kemana nih?" Pekerja office boy itu menjawab, "Ke ruang meeting yang ada di kantor tengah." Rupanya pekerja ini baru saja beberapa hari lalu ia masuk kerja di tempat ini. Jadinya, ia masih tak tahu tentang siapa sebenarnya orang yang bertanya ke dirinya. Kenshin lalu bilang, "Kalau gitu aku bantu ya, bawahin sebagiannya. Daripada aku diam saja, kagak ada kerjaan." Lalu, office boy itu menjawab, "Tapi apa ini tidak mengapa ya, kalau kerjaan ini dibantu?" Kenshin menyahutnya, "Nggak mengapa, malah lebih baik." Akhirnya, Kenshin pun membawa sebagiannya konsumsi makanan itu ke tempat acara meeting. Di lain tempat, Rena saat ini sudah duduk di kantornya Ririn. Handphonenya pun belum menyala, karena baterai yang telah habis. Jadinya, pesan yang dikirim Shirley belum terbaca. Detik waktu yang berjalan membawa Kenshin akan menemui lagi 2 wanita yang tadi bersikap aneh ke dirinya. Di tengah jalan itu, ia bertanya tentang nama orang yang di sampingnya. Lalu, ia mendapat jawaban jika office boy yang bersamanya ini bernama Junaedi. Kenshin pun sama memperkenalkan dirinya. Kemudian, sampailah mereka sudah ada di depan kantor itu. Kenshin, yang membawa beberapa piring dan gelas, terlihat berhenti, karena Junaedi, yang ada di depannya, sedang mengetuk pintu. Di saat bersamaan, tiba-tiba, Kenshin merasa sakit perutnya, hingga ia berjalan ke depan, menghampiri teman yang baru dikenal itu. Lalu Kenshin bilang, friend, aku tinggal ke belakang dulu ya, ke toilet bentar. Ini piringnya, aku taruh di keranjang sini ya. Entar aku balik lagi." Junaedi lantas menjawabnya, "Oh silahkan friend, terima kasih banyak ya." Kenshin pun berjalan ke belakang, menuju kamar kecil. Sementara, di dalam kantor itu, acara meeting terlihat sudah dimulai. Terlihat seseorang yang tak lain, pegawai kantor di sini, sedang bicara dengan menggunakan sebuah mic yang tersambung ke dalam speaker. Jadinya, suara ketukan pintu dari luar tak bisa terdengar. Karena hal itu,
Si Junedi, office boy, yang baru bekerja, belum 2 minggu lamanya ini, mencoba lagi mengetuk pintu itu, hingga berkali-kali. Namun, tetap saja, belum dibukakan, karena kesibukan yang ada di dalam. Lantaran sudah beberapa kali mencoba, si Junaedi memutuskan langsung membuka saja pintu itu. Lalu, didoronglah troli tempat keranjang tersebut. Secara tiba-tiba, masuk ke acara meeting. Jadinya, semua yang hadir itu langsung melihat ke arah pintu. Pembicaraan pun sampai langsung terhenti. Mereka semua melihat seorang pekerja pengantar makanan masuk begitu saja, yang tanpa permisi. Alhasil, Shirley pun berbisik pada temannya. Aduh, kenapa ya, kagak cleaning service, kagak office boy, semuanya. Kok kagak tahu aturan? Di saat itu, Junaedi langsung saja dihampiri oleh salah satu wanita, pegawai kantor perusahaan ini. Kemudian, ia mendapat teguran secara langsung. Staf kantor itu berkata, "Mas, lain kali, kalau masuk ruang ini, diketuk dulu pintunya. Jangan langsung nyelonong aja, itu tidak sopan. Apalagi, kita di sini sedang ada meeting, ada tamu dari perusahaan lain pula." Shirley dan Mei Mei melihatnya. Mereka masih menunggu kesempatan berbicara. Ingin menyampaikan juga, jika ada cleaning service satu lagi yang berbuat tak sopan, si Junedi pun mendapat teguran. Nampaknya, ini yang pertama. Tak hanya itu, ia pun juga dibilang, kok kerjanya gak cekatan, meeting telah berjalan, makanannya baru datang, lebih-lebih hadirnya tak sopan. Shirley dan Mei Mei memandang pada wajah Junedi yang gemetar. Maklum, mungkin ia tak tahan. Karena baru bekerja, sudah mendapat amarah. Pegawai kantor perusahaan ini, ternyata, masih belum berubah. Hingga datanglah seseorang yang kedua, berseragam cleaning service, sedang memasuki ruangan itu. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.